Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karinina Syaharani, NIM 14014192997 dari Rombel Geek. Selanjutnya, saya Hanif Dimas Mukti, NIM 14014193116. Kami dari kelompok 13 akan membahas materi mengenai suhu dan sudut. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai suhu. Suhu adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas dinginnya suatu benda. Alat untuk mengukur suhu yaitu termometer. Suhu memperlihatkan suatu derajat panas pada benda. Atau mudahnya, semakin tinggi suhu benda, maka semakin panas benda tersebut. Dan kebalikannya, semakin rendah suhu suatu benda, maka benda tersebut semakin dingin. Macam-macam skala dan satuan suhu. Secara umum di dunia ini ada 4 macam satuan atau skala suhu, yaitu yang pertama Celsius dilambangkan dengan huruf C besar, yang kedua ada Reaumur dilambangkan dengan R besar, yang ketiga ada Fahrenheit dilambangkan dengan F besar, dan yang terakhir ada Kelvin dilambangkan dengan K besar. Untuk penjelasan titik didih dan titik bekunya bisa lihat tabel di samping ini. Untuk titik didih Celsius ada di 100 derajat dan titik bukunya ada di 0 derajat. Untuk Reaumur, titik didihnya ada di 80 derajat dan titik bukunya ada di 0 derajat. Untuk Fahrenheit, titik didihnya ada di 212 derajat dan titik bukunya ada di 32 derajat. Yang terakhir, Kelvin, titik didihnya ada di 373 derajat dan titik bukunya ada di 273 derajat, seperti tabel di samping ini. Alat untuk mengukur suhu yaitu yang pertama bisa dengan menggunakan bagian tubuh manusia, salah satunya tangan dan jari. Misalnya kita ingin mengukur suhu suatu minuman di gelas, maka kita bisa menggunakan tangan kita untuk mengukur suhu tersebut, apakah minuman itu panas atau hangat atau dingin. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan alat pengukur suhu yaitu termometer. Hasil pengukuran suhu menggunakan tangan tidak akurat dan tidak berstandar. Oleh karena itu, telah terciptanya alat yang bisa digunakan oleh manusia dalam mengukur, yaitu termometer. Untuk kelas dan KD mengenai materi suhu di sekolah dasar ada pada kelas 1, yaitu KD 3.9 membandingkan panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu menggunakan benda atau situasi yang konkret. Yang kedua ada 4.9, yaitu mengurutkan benda atau kejadian atau keadaan berdasarkan panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu. Selanjutnya, saya Hanif Dimas Mukti, NIM 14014193116 akan menjelaskan tentang sudut. Pertama, pengertian sudut. Sudut adalah suatu objek yang ada, yang tersusun pada geometri secara rapih dari dua buah sinar garis dan kedua pangkal sinar garis bertemu pada satu titik yang sama. Kedua garis sinar tersebut ialah berupa kaki-kaki sudut dan titik pertemuan pada kedua pangkal sinar garis merupakan titik sudut. Selanjutnya, jenis-jenis sudut. 1. Sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat, sehingga disimpulkan sudut lancip memiliki besar sudut 0 derajat hingga kurang dari 90 derajat. Contoh sudut lancip adalah sudut 10 derajat, 14 derajat, 20 derajat, dan lain-lain. 2. Sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang hanya terdiri dari satu angka, yaitu 90 derajat saja. Dalam sudut siku-siku, garis terlihat saling tegak lurus dan membentuk siku-siku 90 derajat. Ketiga, sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat, sehingga disimpulkan sudut tumpul memiliki besar sudut 90 derajat hingga kurang dari 180 derajat. Keempat, sudut refleks.
Sudut refleks adalah sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat. Sehingga disimpulkan sudut refleks memiliki besar sudut lebih dari 180 derajat hingga kurang dari 360 derajat. Sudut dengan 180 derajat disebut dengan sudut lurus. Hal ini karena sudut 180 derajat tidak menghasilkan belokan sama sekali atau sama seperti saat kita berjalan lurus. Sedangkan sudut 360 derajat berarti satu putaran penuh lingkaran. Hal ini karena garis kembali ke titik awalnya atau berputar dan kembali ke posisi semula. Sifat-sifat sudut. A. Sudut luar. 1. Sudut luar berseberangan. Besar sudut luar berseberangan adalah sama besar. 2. Sudut luar sepihak. Jumlah besar sudut luar sepihak adalah sama dengan 180 derajat. B. Sudut-sudut dalam. 1. Sudut dalam berseberangan. Besar sudut dalam berseberangan adalah sama besar. 2. Sudut dalam sepihak. Besar sudut-sudut dalam sepihak jumlahnya sama dengan 180 derajat. C. Sudut-sudut sehadap. Besar sudut-sudut yang sehadap adalah sama besar. Selanjutnya, kelas dan KD materi sudut. Yaitu ada di kelas 3, KD 3.11 menjelaskan sudut, jenis sudut, sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tombol, dan satuan pengukuran tidak baku. 4.11 mengidentifikasi jenis sudut, sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tombol, dan satuan pengukuran tidak baku. Selanjutnya, alat peraga jam sudut. Pada dasarnya, alat ini terdiri dari 2 lingkaran dan 2 jarum jam. Lingkaran pertama digunakan sebagai papan jam, dan lingkaran kedua berfungsi untuk mengukur sudut antar kedua jarum jam. Cara kerja dari alat ini adalah dengan menyesuaikan lingkaran besar yang telah diberi ukuran sudut dengan 2 buah jarum jam yang ada pada lingkaran kecil. Secara rinci, cara penggunaan alat ini adalah sebagai berikut. 1. Tentukan pukul berapakah waktu yang ingin diukur sudutnya. 2. Letakkan atau putar jarum jam sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Catatan, cara memutar jarum jam adalah dengan memutar jarum jam menit atau panjang. 3. Putar lingkaran besar dan sesuaikan angka 0 pada salah satu jarum jam pertama. Bisa pada jarum jam pendek maupun panjang tergantung ukuran sudut yang ingin diukur, yaitu sudut terbesar ataukah sudut terkecil antara 2 jarum jam. Setelah itu, lihat pada bagian lingkaran besar. Angka berapakah yang ditunjukkan atau terletak sesuai dengan jarum jam kedua. Terakhir, maka angka tersebutlah yang merupakan sudut yang ingin kita cari, yaitu sudut antara 2 jarum jam. Contoh soal HOTS dan pembahasannya. Yang pertama, mengenai suhu. Ketika Andi sedang berada di daerah A, Andi memakai pakaian tebal. Kemudian Andi rekreasi bersama keluarganya ke kota B, yang membuat pakaian Andi penuh dengan keringat. Mengapa bisa demikian? Oke, yang pertama kita ketahui dulu, ketika Andi berada di kota A, Andi memakai pakaian yang tebal, berarti suhu di kota A itu rendah atau dingin. Selanjutnya kita juga ketahui bahwa ketika Andi berada di kota B, pakaian Andi berkeringat. Berarti suhu pada kota B memiliki suhu yang tinggi atau panas. Nah, yang ditanyakan, mengapa bisa demikian? Berdasarkan ilustrasi di atas dapat disimpulkan bahwa daerah A memiliki suhu yang lebih rendah dari daerah B. Semakin tinggi suhu di suatu daerah, maka semakin panas udaranya sehingga membuat Andi berkeringat. Dan sebaliknya, semakin rendah suhu di suatu daerah, maka semakin dingin udaranya dan memerlukan penghangat untuk tubuh seperti pakaian tebal. Jadi kesimpulannya, daerah A mempunyai suhu yang rendah yaitu dingin, dan daerah B mempunyai suhu yang lebih tinggi atau panas. Soal yang kedua, yaitu masih mengenai suhu. Pada suatu pagi, yaitu pukul 8, cuaca di kota Semarang sangat cerah dan bersuhu panas, sehingga ibu bisa menjemur pakaian.
Namun, pada pukul 13, hujan turun dengan lebat sampai pukul 16. Bagaimana suhu di kota Semarang pada pukul 14? Yang dapat kita ketahui pada pukul 8 itu berarti cuaca cerah dan bersuhu panas karena ibu bisa menjemur pakaian. Lalu pada pukul 13 sampai pukul 16 hujan turun. Berarti suhu di kota Semarang mengalami penurunan yang mengakibatkan udara atau cuaca menjadi dingin. Yang ditanyakan, bagaimana suhu pada pukul 14? Nah, ketika cuaca cerah, maka daerah tersebut akan bersuhu panas. Dan ketika cuaca hujan, daerah akan bersuhu dingin. Hujan terjadi pada pukul 13 sampai pukul 16. Maka daerah Semarang pada pukul 14 bersuhu dingin. Soal yang ketiga yaitu mengenai sudut. Ana pulang dari kerja kelompok pukul 16. Sudut apakah yang terbentuk pada jarum jam pukul 16? Yang kita ketahui, sudut lancip adalah sudut yang besarannya kurang dari 90 derajat. Sudut tumpul adalah sudut yang besarannya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Dan sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Selanjutnya pada pukul 16 berarti jarum jam berada di angka 4 dan jarum panjang berada di angka 12. Cara menjawabnya yaitu bisa kita lihat gambar di samping ini. 1 jam berarti 30 derajat. Jika jarum pendek di angka 1 dan jarum panjang di angka 12 berarti 1 jam yaitu 30 derajat. Jika jarum pendek di angka 2 berarti 60 derajat. Dan jarum pendek di angka 3 berarti 90 derajat. Dan seterusnya. Berarti jika jarum pendek di angka 4 dan jarum panjang di angka 12 berarti 120 derajat. Atau langsung saja kita kalikan 4 dikali 30 derajat yaitu 120 derajat. Soal nomor 4. Ibu membeli rak penyimpan berkas berbentuk trapesium siku-siku ABCD. Jika sudut B adalah 60 derajat, berapakah jumlah 3 sudut lainnya? Nah, kita jawab. Diketahui sudut A sama dengan 90 derajat, sudut D 90 derajat, sudut B 60 derajat. Ditanya, berapakah jumlah sudut ACD? Kita jawab. Jadi, jumlah sudut trapesium adalah 360 derajat. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut D ditambah sudut C sama dengan 360 derajat. Sudut A 90 derajat ditambah sudut B 90 derajat ditambah sudut D 60 derajat dan ditambah sudut C belum kita ketahui sama dengan 360 derajat. Jadi 240 derajat ditambah sudut C sama dengan 360 derajat. Lalu pindah ruas, C sama dengan 360 derajat dikurangi 240 derajat, yaitu 120 derajat. Jadi jumlah sudut A, C, D yaitu 90 derajat ditambah 90 derajat ditambah 120 derajat sama dengan 300 derajat. Soal nomor 5. Andi masuk sekolah pada pukul 7 dan ia pulang pada pukul 14. Setelah ia perhatikan ternyata dari jarum jam itu membuat sudut-sudut tertentu. Maka tentukanlah A. Besar sudut terkecil dari jarum jam pukul 7. B. Besar sudut terkecil dari jarum jam pukul 14. Kita jawab, diketahui bahwa jarak antar angka-angka pada jarum jam adalah 30 derajat untuk setiap satu angka. Kita jawab yang A, besar sudut terkecil dari jarum pukul 7 ya. Pada pukul 7, jarum pendek menunjukkan angka 7 dan jarum panjang menunjukkan angka 12. Karena jarak antara
7 dan 12 itu adalah 5 angka, maka besar sudutnya adalah 30 dikali 5 sama dengan 150 derajat. Jadi besar sudut terkecil dari jarum jam pukul 7 adalah 150 derajat. Kemudian B. Pada pukul 14 jarum pendek menunjukkan angka 2 dan jarum panjang menunjukkan angka 12 atau 0. Karena jarak antara 12 dan 2 pada jam adalah 2 angka, maka besar sudutnya adalah 30 dikali 2, yaitu 60 derajat. Jadi besar sudut terkecil dari jarum jam pukul 14 adalah 60 derajat. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.